Coba dilihat, yang layanin tuh pakai capit nggak sih kalau ngambil gorengan? Atau mungkin sarung tangan gitu ya. Karena tangan ini sumber segala macam nih ya. Kuman kita dari mana aja kan nempel ke tangan. Permasalahannya pemahaman berbuka dengan yang manis. Manis di sini akhirnya dipahaminya gula, sirup. Padahal Rasulullah SAW menganjurkannya berbukalah dengan rutop, dengan kurma. Makanan bergizi itu tidak mesti yang mahal, tetapi bagaimana kita bisa memilih jenis makanan yang memang memenuhi nutrien kita. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhbarian, balik lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Ikhbarian, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah kita kembali lagi di episode spesial bulan Ramadan. Semoga teman-teman Ikhbarian menjalani puasa dengan semangat, niat yang baik, dan juga semoga puasanya sampai pada ujung dan menyambut bersama-sama Idul Fitri. Nah, Ikhbarian, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang praktisi kesehatan, ahli gizi. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ada apa di ikhbar.com hari ini. Stikes Haskempek, Kampus Kesehatan Nan Kaya Prospek. Stikes Haskempek berdiri di bulan Mei 2019, terus bertambah setiap tahunnya dimulai dari berbagai fasilitas yang semakin lengkap, terus prodi juga yang semakin menjawab tantangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat seperti S1 ilmu farmasi dan ilmu gizi, dan lulusannya akan sangat dibutuhkan di berbagai klinik kesehatan dari mulai puskesmas sampai ke rumah sakit besar. Kemudian ada kuliner Islam pelopor makanan sehat dunia. Menurut peneliti dari The Foundation for Science, Technology and Civilization, Dr. Zohar Idrisi mengungkapkan bahwa salah satu pengaruh kehadiran Islam adalah para ahli gizi Islam lah yang mengenalkan konsep makanan sehat di dunia, khususnya di Eropa. Bagaimana inovasi-inovasi dari berbagai macam makanan dipadu-padankan menjadi satu dan terus berkembang sampai ke makanan-makanan yang kita kenal pada saat ini. Bagaimana cara menjalani Ramadan dengan baik, terarah, dan berdampak nyata hingga ke bulan-bulan berikutnya? Banyak orang memasuki Ramadan dengan semangat, niat, dan target besar, tapi tanpa rencana yang jelas. Akibatnya, ibadah tidak stabil, energi terkuras, dan makna puasa berhenti pada rutinitas. Peta jalan Ramadan, menata ibadah, keluarga, hingga kepedulian terhadap sesama disusun untuk menjawab persoalan itu secara menyeluruh. Buku ini ditulis oleh tim redaksi ikhbar.com dengan kerangka yang runtut. Pembahasannya mencakup penyusunan target ibadah yang realistis, strategi menjaga konsistensi tadarus, pengelolaan waktu dan energi agar fisik serta mental tetap terjaga, hingga pendalaman puasa sebagai proses pembentukan karakter melalui perspektif tasawuf. Di dalamnya juga dibahas peran keluarga sebagai pusat pendidikan nilai selama Ramadan, penguatan kepedulian sosial, serta cara menyikapi perbedaan ruqyat dan hisab secara dewasa dan argumentatif. Artinya, buku ini tidak hanya membahas ibadah personal, tetapi juga dimensi keluarga dan sosial Ramadan secara utuh. Jika ingin menjalani Ramadan dengan arah yang jelas, kualitas yang terjaga, dan dampak yang lebih luas daripada sekedar rutinitas tahunan, buku ini layak dimiliki dan dibaca sejak awal bulan. Segera miliki bukunya, hanya di ikhbar.com. Oke Ikhbarian, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu Yuswati, Magister Kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini baik. Bagaimana Ramadan kali ini rasanya? Ya, alhamdulillah Ramadan kali ini luar biasa. Adakah job-job khusus di kegiatan-kegiatan Ibu khusus di bulan Ramadan ini, baik secara personal ataupun di bidang akademisi? Apakah tetap berjalan kegiatan-kegiatan akademisinya? Iya, kebetulan justru di Ramadan ini di akademisi sedang sibuk. Waduh. Sibuk persiapan wisuda kami di angkatan yang kedua. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah mulai dengan semester baru, semester genap. Jadi justru di awal Ramadan ini
Kami luar biasa di Stikes Kempek ini kegiatannya. Semoga tetap selalu sehat ya Bu ya menjalani Alhamdulillah, insya Allah. rutinitas selama Ramadan ini. Oke Bu. Berbicara soal Ramadan nih Bu, dari sudut pandang ahli kesehatan dan ahli gizi, masyarakat kita kan dimanjakan dengan pasar takjil Ramadan dan lain sebagainya ya selama Ramadan ini sudah rutinitas wajib mungkin ya setiap tahunnya. Pola apa yang masih orang-orang seperti saya, orang-orang awam tidak disadari bahwa komposisi-komposisi itu kita salah dalam menimbangnya untuk mana yang harus di stop terlalu banyak gitu ya, mana yang terlalu sedikit selama Ramadan. Dalam hal ini kita memang untuk pasar takjil itu sesuatu yang budaya. Suatu budaya yang secara kolektif itu akan merupakan suatu kegembiraan buat masyarakat. Karena dari kecil kita sudah tahu bahwa untuk buka itu perlu ada takjil gitu ya. Dan sekarang sudah disediakan dengan pasar takjil yang luar biasa. Dengan warna-warni minuman, dengan rasa gorengan gitu ya. Dan itu membuat masyarakat menjadi lapar mata. Iya betul. Ya. Nah, kalau dari sudut gizi itulah yang kemudian kita menjadi satu permasalahan tersendiri. Karena biasanya di dalam satu taruhlah teh manis ya, ditambah dengan gorengan. Nah itu sebetulnya sudah ketika kita buka puasa itu mengandung teh manis itu gulanya ya. Biasanya menggunakan gulanya gula sederhana istilahnya, ya, yang indeks glikemiknya juga luar biasa tinggi gitu ya. Jadi begitu diminum, apalagi kalau minumnya 1 gelas gede gitu ya, dengan teh manis ditambah dengan 2 potong gorengan aja, itu sebenarnya sudah satu menu porsi sendiri itu buat kita. Permasalahannya adalah di dalam porsi tersebut itu nggak ada zat gizi seperti protein, serat. Nah itu nggak ada tuh. Yang ada hanya kalau minuman berarti gula. Ya, di situ yang membuat indeks glikemis meningkat. Kemudian gorengan itu adalah minyak. Primadona itu Ibu gorengan. Primadona, apalagi rasanya gurih gitu, enak. Ditambah dengan banyak perasa gitu ya. Sehingga di situ lemaknya tahu sendiri, lemak jenuh banyak. Atau lemak trans yang memang digunakan atau dipanaskan berkali-kali ya, kadang kita mohon maaf lihat warnanya sudah hitam gitu ya. Nah itu mungkin yang menambah enak ya, tetapi dari sudut gizi itu luar biasa. Artinya itu sudah artinya kita memang kenyang ya, jadi terpenuhi tuh volumenya, tetapi sebenarnya dia kosong di gizinya karena hanya gula dan lemak tanpa protein dan serat. Mungkin itu sih, jadi sebenarnya pasar tradisional baik, hanya kita mungkin memilihnya. Itu saya rasa. Iya, mungkin karena pengaruh lapar juga selama seharian ya, jadi ketika melihat makanan langsung. Apalagi bukan satu macam gorengannya ya. Semakin hari kan semakin banyak ya Bu macam-macam makanan. Itu nah, dari akibat itu juga ya kadang masyarakat tuh tidak sadar kenapa selama Ramadan tuh justru berat badannya tuh semakin naik, padahal intensitas makannya kan dibatas ya Bu ya waktunya, dari mulai buka tegukan pertama sampai ke suapan terakhir di sahur gitu. Nah ini sebenarnya apa sih Bu yang terjadi di tubuh kita tuh kok bisa selama Ramadan tuh justru berat badan kita itu naik? Iya. Nah ini sebetulnya ada yang disebut dengan fenomena metabolik dan paradoks insulin. Ya. Jadi di dalam tubuh kita tadi tuh minum ya. Minum teh manis, kemudian gorengan, ditambah kolak gitu ya. Itu gula, karbohidrat yang luar biasa tinggi sehingga terjadi lonjakan gula yang luar biasa sehingga tubuh mengeluarkan insulin untuk menangkap gula. Tetapi karena berlebihan, nah ini paradoks insulinnya. Harusnya kan dia menyimpan lemak. Iya. Tetapi ketika terjadi lonjakan yang terlalu tinggi, dia nggak akan merubah si gula itu nggak akan dirubah menjadi energi, tetapi dia langsung disimpan jadi lemak di perut, gitu, di kulit, gitu ya. Nah, kalau kondisi ini selama sebulan terus menerus dengan kondisi menu yang
mungkin hampir sama tiap hari ya. Hampir sama tiap hari gitu ya. Kan kita udah kenyang dulu dengan minum teh manis, dengan kolak, dengan gorengan gitu. Udah kenyang dulu nih kita. Ya. Sehingga kita lupa bahwa zat gizi tersebut itu merupakan double karbohidrat. Nah, itu yang membuat fenomena metabolik yang tadi tidak bisa merubah zat gizi tersebut, kan harusnya dirubah jadi energi. Kemudian untuk kegiatan aktivitas. Sudah itu energi yang kelebihan akan disimpan. Kalau kita energi yang kita makan sesuai dengan kebutuhan digunakan untuk aktivitas, berarti nggak ada cadangan energi yang disimpan. Nah, pada saat puasa itu kita bayangin sih buka, terus habis itu ngantuk, taraweh juga sambil ngantuk gitu kan ya. Habis itu tidur. Ya, persiapan untuk malam kita akan sahur gitu kan. Sehingga kita aktivitasnya juga kurang. Jadi energi yang kita makan juga akan tersimpan. Dan itu terus berlangsung selama Ramadan. Akhirnya meskipun kita udah batas-batasin nih, karena digunakannya sedikit, tetap ada yang disimpan. Nah, itu ada fenomena metabolik dan insulin tadi, ya. Sehingga kenapa kok jadi setelah puasa ini bukannya malah kurus ya, tapi tambah gemuk. Ya, seperti itu sih penjelasannya. Jadi memang tubuh kita memang butuhnya sesuai yang asupannya sesuai yang dibutuhkan gitu harusnya. Demikian. Jadi makanannya masuk tapi kegiatannya itu sudah nggak ada gitu ya Bu. Iya, hanya taraweh saja mungkin ya kalau habis itu tidur. Karena jam 2 harus bangun kan gitu kan ya. Iya, seperti itu. Nah, puasa juga nih Bu, kan kita kenal sama istilah berbukalah dengan yang manis. Itu kan apa ya, sepertinya sudah melekat sekali ya di telinga kita. Kalau tagline-nya gitu ya, Ramadan itu berbuka dengan yang manis. Nah, sebagai di pandangan Ibu sebagai pengajar, ahli gizi dan akademisi, bagaimana sih Ibu memandang dari tagline itu, dan bagaimana anjuran semestinya untuk menyikapi dari berbukalah dengan yang manis ini, istilah ini? Iya, permasalahannya pemahaman berbuka dengan yang manis. Ya, manis di sini akhirnya dipahaminya bahwa gula, sirup. Nah, padahal Rasulullah SAW menganjurkannya berbukalah dengan rutob, dengan kurma. Ya enggak sih? Ya, bukan yang manisnya bukan gula murni atau sirup di sini, tapi kurma sebetulnya yang manis itu. Sehingga pemahaman yang salah tersebut mesti kita luruskan, ya, bahwa kalau kita ingin, karena apa? Kurma itu di situ bukan cuma manisnya, tetapi dia mengandung serat. Gulanya juga dia gula kompleks, ya. Jadi gulanya dia bentuknya adalah fruktosa. Kemudian juga mengandung serat dan mineral yang lain itu dalam kurma. Sehingga sebetulnya serat itu bisa mengikat bisa mengikat gula, bisa mengikat lemak gitu ya, sehingga lemak tidak berkeliaran tuh di dalam darah gitu. Nah, itu sebenarnya itu tuh yang anjuran berbukalah dengan yang manis gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbuka sebelum setelah maghrib ya, itu ya berbukalah misalnya dengan air putih sama 3 butir kurma, sudah cukup ya. Cukup. Itu udah cukup. Nanti setelah maghrib, nah kita berbuka dengan yang lain untuk memenuhi, tetapi juga tetap harus terkontrol porsinya ya. Jadi kalau mau minum manis sebetulnya jangan saya mau kurma sama minumannya yang manis, jangan air putih. Boleh, tapi masukkan aja kurma, jadi digiling di situ atau di blender, masukkan. Jadi jangan sirup gitu ya, dan jangan kasih gula juga, karena gula itu adalah karbohidrat sederhana atau gula sederhana, gula pasir ya misalnya. Jadi dia memang yang istilah gula murni gitu. Nah, itu akan memacu untuk peningkatan gula darah yang secara tiba-tiba. Nah, ini yang bahayanya di situ sih. Jadi yang manisnya di sini bukan gula atau sirup ya, tetapi sebetulnya anjurannya dari Rasulullah tuh kurma. Kurma. Iya. Iya. Tetap aja ya Bu ya, kalau gulanya
manisnya itu manis buatan gitu ya. Iya, manisnya sirup itu kan 100% gula ya nggak Iya. sih? Nah itu, jadi apalagi kalau ditambah warna itu ya. Tetap saja ya Bu ya. Iya, betul. Nah, selain sirup dan hal-hal yang semacamnya yang sudah kita kenal, akhir-akhir ini banyak minuman-minuman manis yang tren di tengah masyarakat. Seperti sekarang itu misalnya es teler. Es teler yang isinya itu creamy, bener-bener krim, whipped cream, terus susu gitu tuh Bu. Banyak Iya. sekali itu es dari susu kental manis, susu evaporasi dijadikan satu. Nah itu kan sudah terbayang ya Bu, bagaimana kadar gulanya dan lain sebagainya yang sangat berlebihan mungkin ya. Nah, bagaimana dari Ibu sendiri menjelaskan gizinya secara jujur mungkin ya dari pandangan kesehatan, dan bagaimana dampaknya bila dikonsumsi selama berkepanjangan gitu. Ya, kalau sebenarnya itu kan fenomena yang anak muda sekarang ya. Ya. Boba Ya terus gitu, boba, minuman-minuman Estel- yang iya. porsinya besar gitu. Es teler juga porsinya besar gitu Iya, yang benar. kalau saya lihat ya. Sebenarnya kalau es telernya itu, es teler kan di situ ada buah Iya, ya. betul. Kalau buah kemudian dikasih jenis biji-bijian yang lain lah, seperti misalnya ada biji bunga matahari atau biji yang lain lah, biji labu atau mungkin kacang-kacangan yang misalnya kayak kacang apa ya. Nah itu sebenarnya baik sih, asal tidak dicampur dengan, nah itu dia. Nah, itu. Tadi kan ada susu kental manis, sebenarnya itu bukan susu kan? Iya. Dia kan sebetulnya krim, Krim, ya enggak? iya. Krim yang tanpa isi sebenarnya. Iya enggak? Betul. Hanya karbohidrat dan manis, gula lagi di situ ya. Apalagi kalau dalam jumlah banyak, memang enak sih rasanya. Dari sudut lihat warna-warni ya enggak? Kita nggak tahu tuh yang warna merahnya tuh warna apa. Rodamin B kah misalnya gitu. Kalau misalnya warna merahnya bukan warna merah makanan, artinya warna merah ya bisa kelihatan sih. Merahnya bukan warna merah makanan. Ada di mana misalnya di jelinya Iya, gitu kan ya. agar-agarnya. Agar-agarnya gitu. Sama di minuman juga gitu ya, di es teler juga sama. Nah itu yang sebenarnya harusnya dihindarkan gitu ya. Jadi es teler bikin sendiri aja. Ya, misalnya pakai air kelapa gitu kan bisa ya. Tapi dengan isi yang seperti tadi buah-buahan gitu. Itu sebenarnya lebih memenuhi gizi gitu ya. Daripada kita campur-campur es teler, apalagi kalau dapat beli, kita juga nggak tahu sih Komposisinya komposisinya apa aja, Bu. gitu ya. Dan ya itu tadi, susu juga kita nggak tahu ini susu apa bukan gitu ya. Ya kalau mau pakai susu ya belilah susu, misalnya susu yang memang susu murni gitu kan ya. Jadi bukan sekedar kita untuk memenuhi tren gitu ya. Memenuhi tren bahwa wah ini lagi tren nih, minuman ini lagi tren nih. Kayaknya saya mengikuti mode deh gitu FOMO ya. itu Bu, kalau ke bahasa FOMO kita ya. Nah itu anak muda bilangnya FOMO gitu ya. Nah itu, tetapi kita tetap harus kembali kepada kebutuhan nutrien kita. Kayak saya rasa itu sih. Ya, itu yang susah tuh Bu, kadang dari kita sebagai anak muda itu ngikutin trennya itu, yang Iya, kadang nggak ngikutin tren nih, belum tahu ada makanan ini, ada minuman ini gitu. Apalagi kalau di syuting Instagram gitu ya. Benar. Itu hedonis banget ya. Tapi memang kita mesti cerdas sih untuk memilih makanan yang masuk ke tubuh kita. Cek dulu ya Bu, ininya. Filenya cek dulu. Ya. Berkaitan juga dengan anak muda ya Bu, anak kita sebagai ibaratnya Gen Z gitu ya, yang masih kegiatannya cukup aktif dan cukup banyak di siang hari. Bagaimana pola takjil bisa mempengaruhi fokus dan stabilitas kita untuk menjalani kegiatan di esok harinya selama Ramadan? Untuk remaja atau anak remaja atau anak gitu ya, biasanya memang dia mempunyai aktivitas yang tinggi, apalagi misalnya mahasiswa atau pelajar gitu ya. Sementara dia harus berpuasa. Nah itu kondisi siang hari itu sangat dipengaruhi pada saat makan, buka sore hari dan sahur. Nah di sini
ada fenomena yang namanya sugar crash. Ya. Jadi sugar crash ini karena tadi pola buka atau pola sahurnya dengan takjil yang tinggi tadi, minuman manis, kolak gitu ya, dengan gorengan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sugar crash di situ. Artinya karena kan ketika terjadi lonjakan gula masuk, itu bisa terjadi tiba-tiba menurun. Ya, terjadi penurunan gula karena posisi masuknya gula itu dalam kondisi yang tiba-tiba, kemudian turun tiba-tiba, ini namanya sugar crash. Nah, ini biasanya akan berakibat ke tubuh kita tuh dia menjadi lemas. Ya, jadi lemas sehingga mau taraweh malas, mau tadarus malas gitu ya. Ya enggak, pada malamnya tuh seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada saat siangnya karena kita makannya adalah gorengan. Gorengan itu sebenarnya kita kan butuh gula seluler yang baik gitu ya untuk supaya bertahap gitu kan. Nah, pada saat siang itu kondisi selulernya kita harus merehidrasi. Sementara yang namanya gorengan atau lemak itu biasanya atau asinnya itu yang menimbulkan rasa haus. Jadi di samping memang gulanya itu menghilangkan mood emosi mahasiswa atau remaja, juga si lemaknya itu membuat rasa haus. Sehingga pada saat siang hari itu kita emosian aja tuh bawaannya karena haus pengen minum gitu ya. Karena itu makannya gorengan tadi, minyaknya di situ ya. Jadi apalagi kalau kolaknya bersantan gitu ya, gulanya, kemudian ubinya atau pisangnya itu sudah lengkap banget tanpa protein di situ. Oh iya. Sementara yang namanya protein dan serat itu dapat mengikat lemak dan gula sehingga kita menjadi lebih energik sebenarnya untuk kita punya aktivitas. Nah, ini yang sebenarnya mungkin perlu diluruskan kepada teman-teman mahasiswa atau anak-anak belajar bahwa pada saat buka dan sahur itu menunya harus seimbang. Ya, yang namanya menu seimbang itu ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, ada vitamin dan mineral dengan komposisi yang sesuai. Jadi tidak memanjakan diri kita dengan tadi tuh yang manis dengan jumlah yang luar biasa seolah-olah ingin balas dendam. Nah, sehingga pada saat malam kita udah capek mau tidur mau ibadah tadarus taraweh, lemas ditambah siangnya udah emosian karena haus. Mungkin itu sih. Jadi sangat mempengaruhi ya Bu ya, makanan itu untuk fokus dan kegiatan kita. Betul. Di esok harinya. Iya. Ya teman-teman perhatiin lagi nih ya. Menu berbuka dan sahurnya. Nah, di pasar-pasar Ramadan, takjil, pasar takjil dan lain sebagainya itu kan kadang makanan yang kita beli bukan cuman beragam ya Bu, tapi juga beragam cara pembuatannya. Bagaimana beragam juga cara penyajiannya, ada yang terbuka dijual dipajang secara terbuka kena udara luar, ada juga yang proper pakainya wadah yang masing-masing khusus dan lain sebagainya, macam-macam sekali kan Bu. Dari sudut pandang perspektif keamanan pangan dan resiko-resiko ini kan sering kita abaikan gitu ya, bagaimana penyajiannya dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat, cara sederhana untuk kritis terhadap bagaimana penyajian pangan, bagaimana penyajian takjil yang kita makan, tapi tanpa menjadi paranoid, tanpa berlebihan. Kita kalau lihat pasar takjil dengan begitu berselera gitu ya. Tapi kita coba flashback ke bagaimana takjil ini dibuat, bagaimana takjil ini disajikan, kemudian dilayankan atau dilayani gitu. Ya, jadi sebenarnya kita ada ini silang ya, ada penginikan silang. Artinya mungkin pada saat pembuatan
Apakah pada saat membuat itu tangannya bersih, Iya, betul. wadahnya bersih, gitu kan, airnya bersih, gitu kan, pada saat membuat. Nah, kemudian bahan yang dibuat, bahan untuk membuatnya itu, apakah memang seperti yang tadi saya sampaikan, apakah memang ini legal? Artinya legal nih, ini memang bahan untuk makanan. Apakah pewarnanya pewarna makanan gitu kan ya, ataukah gulanya emang gula yang dianjurkan gitu kan, ataukah memang ada bahan makanan tambahan lain yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk makanan, kan kita punya aturan-aturan itu. Nah, itu dari sudut pembuatan. Nah, kemudian dari sudut penyajian, ini makanan ditaruh di mana? Plastik. Plastiknya itu mungkin itu plastik yang tidak tahan untuk makanan panas. Betul. Nah, itu ya kita nggak tahu kan. Yang penting kan warnanya kelihatan menarik gitu kan ya. Plastiknya ada plastik yang tidak tahan panas. Nah, kita mesti lihat tuh. Nah, jadi kemudian disajikan tertutup enggak? Kan biasanya pasar tradisional, pasar takjil itu pinggir jalan ya. Karena orang lewat itu langsung beli kan. Betul. Gitu. Itu ditutup enggak, debunya jalan tuh masuk semua ke situ gitu kan ya. Jadi nah kitanya mesti pandai memilih sih ya. Jadi pandai memilih, coba dilihat yang layanin tuh pakai capit enggak sih kalau ngambil gorengan. Gorengan berapa, apalagi kerupuk sambal atau rujak atau apa, itu pakai ini enggak, pakai capit enggak, atau mungkin sarung tangan gitu ya. Nah, itu mesti dilihat juga, karena tangan ini sumber segala macam nih ya. Kuman kita dari mana aja kan nempel ke tangan gitu kan. Jadi itu mesti dilihat. Kemudian makan. Jadi kalau kita mau beli, lihatlah yang makanannya memang tertutup pinggir jalan. Lihat plastiknya nih. Plastiknya yang untuk membungkus nih kira-kira plastik apa nih gitu kan ya. Dan cari memang makanan yang kelihatan tidak berwarna menyolok. Artinya waduh ini warnanya warna menyolok banget yang nih kelihatan. Gondreng gitu ya warnanya. Yang gondreng, warna neon gitu kan ya. Jadi kita mesti paham, memilih ke sana aja dulu. Jadi memilih makan yang bersih dan tidak mengandung bahan berbahaya. Itu sih. Jadi kembali lagi ya Bu ke diri kita ya, untuk bagaimana memilih dan memilah makanan yang akan beli, bagaimana kondisinya. Nah, dari kalau tadi menurut sisi kesehatan, nah sekarang dari sisi budaya dan konsumsi, makanan-makanan yang dibeli secara banyak gitu ya. Kalau Ramadan kan kita kalap kadang ya, makanan diambil semua, ingin dibeli semua. Apalagi sekarang tren-trennya minuman yang literan, yang isinya itu di wadah yang besar, dalam jumlah yang besar. Nah, dari sisi budaya dan konsumsi, fenomena ini bagaimana Bu? Dan juga refleksi ke anak-anak muda ini, anjurannya itu bagaimana? Sekarang model minuman literan dengan model menu yang porsinya lumayan banyak gitu ya. Ya sebetulnya itu apa ya? Mungkin gaya hedonis aja kali ya. Artinya itu ingin ikut tren aja gitu, ingin ikut tren. Tetapi sebenarnya tubuh kita itu tidak butuh itu sih. Tidak butuh yang jumlah banyak. Gitu ya. Tidak butuh yang mewah juga barangkali kalau memang mewah. Tapi tubuh kita itu memang butuhnya adalah jumlah yang sesuai, pengelolaan porsi yang sesuai, dan yang dibutuhkan tubuh. Betul. Ya, jadi tidak mesti mewah, tapi yang dibutuhkan tubuh itu apa? Kalau saya kembali lagi bahwa memang kita mestinya sesuai dengan kebutuhan. Kita punya yang namanya angka kecukupan gizi sebetulnya. Jadi dengan angka kecukupan gizi kita sudah bisa mengatur sih sebetulnya ya. Sudah bisa mengatur, oh saya tuh hanya butuh sekian, tubuh saya tuh. Butuhnya sekian dengan jenis zat gizinya sekian. Jadi bukan minuman literan itu isinya kan kembali lagi gula atau kopi gitu di dalamnya. Minuman literan gitu ya, atau isi yang lain lah ya. Tapi yang saya sering lihat kan gula dan kopi gitu ya di dalamnya. Dengan jenis itu porsi snacknya yang besar gitu ya. Nah ini sebenarnya cuman mengikuti tren saja. Jadi saya anjurkan kembali kepada kebutuhan tubuh kita. Jangan jadikan tubuh kita itu sebagai eksperimen untuk mengikuti tren gitu ya. Saya rasa sih seperti itu sih ya. Iya, ibaratnya kalau Ramadan itu kan
sangat erat hubungannya dengan pengendalian diri ya Bu, termasuk pengendalian diri dari Iya. makanan itu ya. Betul. Tidak harus mengendalikan. Iya, nah sebagai pengendalian diri juga nih Bu, bagaimana dari Ibu memaknai hubungan antara disiplin spiritual Ramadan dengan disiplin gizi sehingga kita itu bisa mengelola takjil dan tidak memandangnya sebagai ajang balas dendam kelaparan gitu. Ya, sebenarnya Ramadan ini adalah situasi yang bisa dimanfaatkan oleh kita karena pada saat puasa itu tubuh kita modenya adalah mode santai. Artinya gini, kita menggunakan energi pada saat siang hari itu dari simpanan lemak, ya, atau cadangan glikogen itu kita gunakan tuh, ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa insulin juga keluarnya sedikit, ya. Dan di situ sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan diri pada saat puasa, kita bisa disiplin dengan asupan gizi, nah itu akan sangat baik sekali. Ya, asupannya. Jadi kita bisa pengendalian makan dengan pengendalian spiritualnya nantinya di situ. Ya. Nah, harapannya adalah pada saat setelah puasa pun harusnya kita mengikuti itu. Ya, pengendalian terhadap keinginan tadi. Ya, secara emosional karena kalau kita sebenarnya di Muslim itu luar biasa ya. Ramadan kita 1 bulan itu sebenarnya untuk mengistirahatkan sistem pencernaan yang dari pagi sampai malam kita terus digunakan. Tapi pada saat Ramadan itu sebenarnya kita sudah diajari untuk 13 jam loh. 13 jam kita sudah dikosongkan itu ya. Sehingga si tubuh itu mengolah cadangan-cadangan lemak untuk energinya, mengurangi glikogen, mengurangi insulin. Nah itu tuh sudah sangat baik. Sehingga dengan disiplin bahwa kalau gitu saya harus memberikan tubuh saya dengan nutrien yang baik, yang sesuai komposisinya, yang sesuai dengan jumlahnya, maka tubuh kita akan semakin sehat. Nah, di sini akan spiritualnya akan dapat. Jadi kita dengan disiplin gizi itu akan mendapatkan nilai spiritual di situ. Kalau saya sih memahaminya ke sana. Ramadan itu dijadikan ajang untuk diri kita bisa untuk mengelola makanan, mengelola intake kita, termasuk emosi kita. Gitu ya. Jadi jangan kemudian pada saat buka, aduh 13 jam lapar, udahlah sekarang malamnya. Kita jangan begitu juga gitu. Nah itu mengelola disiplinnya di situ sih sebetulnya ya. Jadi nanti setelah Ramadan itu ada bekasnya. Oh iya ya ternyata 13 jam puasa aja saya bisa ya. Apalagi saya cuma untuk menahan makan gorengan yang harusnya cuma 1 biji jadi 3 biji misalnya gitu. Nah hal-hal seperti itu mudah-mudahan sih kita bisa ke sana gitu. Jadi untuk teman-teman remaja cobalah kita untuk disiplin untuk mengelola metabolik kita dalam tubuh untuk nilai spiritual, nilai Ramadannya itu. Nah dari Ibu sendiri menu andalan, menu yang Ibu sering konsumsi ketika Ramadan itu apa Bu? Ya. Boleh tahu nggak? Ya, kalau saya sebetulnya pada saat buka itu saya pasti minumnya air putih hangat. Air putih hangat. Ya, ya kalau nggak hangat ya harus suhu tubuh aja, nggak dingin. Saya nggak berani minum dingin. Jadi air putih aja 1 gelas itu, kemudian saya makan kurma. Tapi saya biasanya saya tambah biji-bijian yang lain gitu ya. Itu aja sih sebelum sholat maghrib ya. Jadi pada saat buka, nah, kurmanya saya biasanya enggak 3 sih 1 aja rutubnya. Itu ya nanti setelah sholat maghrib, nah itu makan main course ya. Jadi menu lengkap, tetapi menu lengkapnya juga kita cukup dengan, kalau misalnya saya nasi misalnya, nasi juga saya nggak banyak sih karena udah malam ya. Ya kalau dalam ilmu gizi kan kita punya yang namanya isi piringku ya. Jadi nasinya itu paling 1 kepal atau 1/4 piring itu ya. Jadi nggak banyak. Kalau di gram ya paling nasinya itu
75 gram lah gitu ya, gitu. Jadi nggak banyak, tetapi kemudian ditambah misalnya ada, saya suka tahu dan tempe yang bacem. Oh. Ya, karena dia tidak digoreng tapi Iya. masaknya memang direbus gitu Iya, ya, dengan benar. ditambah bawang merah, bawang putih kan kayak gitu ya. Dan garamnya saya nggak pakai juga ya, nggak kasih garam, tapi bawang merah, bawang putih sama tempe aja gitu ya. Terus saya pakai sayur, sayurnya sayur ini, sayur bayam ditambah labu siam. Oh iya. Ya, itu sebagai sumber seratnya. Jadi ada karbohidratnya dari nasi, ada proteinnya, sama biasanya saya tambah telur rebus. Telur rebus. Ya, jadi ada untuk sebagai protein hewaninya itu saya pakainya telur rebus aja dan tempe tahu bacem ditambah itu sayur bening, labu siam dan bayam. Kalau telur itu biasanya Ibu buka 1 butir, sahur 1 butir atau bukanya aja? Telur bukanya 1 butir, nanti sahur saya makan telur lagi 1 butir, tapi gitu. selalu direbus. Iya. Direbus, Direbus. jadi nggak digoreng. Kalau mau bentuknya apa itu, ceplok telur ya ceploknya di air, Iya, gitu benar. ya, air mendidih gitu ya. Jadi di situ menghindari minyak sebetulnya ya. Itu menu buka saya. Nah nanti sahur juga, sahur hampir sama, tetapi mungkin untuk sahur saya volumenya saya tambahin dengan biasanya makan ini apa ya, alpukat. Oh, iya. Untuk memperpanjang Mas tidak lapar. Iya. Karena kalau yang namanya minyak atau lemak itu memang dia akan tahan lebih lama. Bisa 4 jam gitu kan. Kalau yang lain kan 2 jam. Iya. Sehingga akan memperlama untuk lapar. Itu biasanya tambahin gitu. Untuk sahur. Jadi sahur agak lebih banyak. Nah, kalau untuk sebagai santri dan masyarakat yang hidup mungkin sederhana gitu ya Bu, ada contoh-contoh menu yang sederhana yang kita bisa dapat dengan mudah dan murah, tapi itu cukup untuk memenuhi gizi selama Ramadan. Itu kira-kira menu saran dari Ibu itu apa aja Bu? Ya, Iya boleh. betul. Ya, santri, karena kan biasanya saya kemarin pernah ditanya juga sih, Iya. Bu gimana dengan anggaran segitu? Kita mesti makanan bergizi. Jadi seolah makanan bergizi itu adalah makanan yang mahal. Nah, saya bilang makanan bergizi itu tidak mesti yang mahal. Tetapi bagaimana kita bisa memilih jenis makanan yang memang memenuhi nutrien kita. Karena satu hari kita butuh 45 jenis zat gizi. Ya. 45 jenis zat gizi. Ada zat gizi makro, zat gizi mikro. Nah, itu kan ada karbohidrat, lemak, protein, ada vitamin dan mineral. Vitamin ada berapa jenis, mineral berapa jenis. Bagaimana itu bisa terpenuhi dengan anggaran yang sedikit gitu. Kita sebenarnya bisa memilih. Yang yang saya tadi sampaikan itu kan adalah menu yang sederhana sekali sebetulnya ya. Jadi telur itu 1 biji berapa sih misalnya gitu ya. Kalau untuk sehari berarti 2 gitu. Kemudian tempe tahu kita sudah tahu di Indonesia itu luar biasa murah gitu kan ya. Bayam mungkin bisa ditanam sendiri gitu ya. Benar. Atau tambah labu siam itu kan bisa nanam sendiri. Biasanya di pondok itu kalau di Kempek itu kan banyak kita pohon hidroponik gitu ya. Jadi mereka diajarin seperti itu. Nah, itu bisa ngambil sendiri. Jadi sebenarnya saya sering bilang ke mahasiswa saya, jadi saudara jangan terlalu berpikir bahwa makanan bergizi itu harus yang mahal. Nggak perlu itu. Ya, harus judulnya chicken. Iya. Betul. Yang sebenarnya itu kan tepung gitu kan ya. Isinya. Jadi pakailah tempe tahu, kemudian telur atau ikan yang murah ya. Kemudian sayur. Sayur itu wajib karena di situ butuh serat. Serat dan protein itu akan menyerap lemak dan gula dari peredaran yang ada dalam tubuh kita, peredaran darah. Betul. Nah, kita kan harus menjaga stabilitas kondisi darah dan lemak di dalam tubuh. Nah, itu yang kenapa kemudian menu kita itu menjadi harus menu seimbang untuk para santri. Di samping memang para santri itu malam juga kegiatannya luar biasa banyak, sampai ke pagi jam 11 baru selesai ngaji gitu kan ya. Nah, itu tuh memang perlu pengaturan konsumsi, tetapi tidak perlu yang mahal. Ini yang saya selalu menyampaikan bahwa makanan bergizi itu
bukan makanan yang mahal. Kenapa saudara masuk ke gizi? Saya tanya. Karena saya suka makan. Bukan itu jawabannya. Bukan begitu. Karena saya suka makan, Bu. Ketika masih saya tanya ke saudara, kenapa masuk ke gizi? Karena saya suka makan, Bu. Aduh, saya jelasin deh gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, jadi coba saudara setiap hari itu mesti makannya seberapa. Ya, jadi mungkin mulai sekarang, karena kita biasanya porsi nasi juga besar sekali, 60-70% dalam satu piring itu nasi, yang mulai sekarang dikurangi. Tetapi perbanyak protein ya tadi. Ada tempe, tahu, telur atau ikan. Nah, jadi lengkap protein hewani, protein nabati, sayur. Nah, itu sudah lengkap tuh, ya. Jadi Bu boleh tambah susu. Kalau dari proteinnya sudah terpenuhi, nggak perlu susu karena susu itu sumber protein. Iya. Nah, kayak gitu, ya. Itu sih seharusnya, dan itu pernah saya menghitung nggak mahal juga. 5.000 udah cukup. Iya. Bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, Bu. Iya, Yang betul. sering kita temui, yang sering Iya. adalah di warung-warung dekat rumah gitu. Betul, mudah sekali mendapatkannya. Iya. Betul. Ibu, terakhir nih sebagai ahli gizi dan seorang akademisi dari kampus gizi yang berada di lingkungan pesantren, bagaimana pesan Ibu untuk kita, khususnya kalangan remaja dan anak muda, untuk memaknai Ramadan sebagai ruang untuk literasi gizi. Nah, jadi Ramadan itu bukan hanya ritual tahunan yang mungkin selama ini ada beberapa dari kita itu justru mengubah dan memperburuk pola makan selama Ramadan. Untuk para mahasiswa atau teman-teman remaja khususnya, ya, Ramadan itu bisa dijadikan ajang buat kita untuk bisa mengelola emosi kita, untuk menahan, karena Ramadan bukan ajang untuk balas dendam dengan makan, tetapi ajang untuk kita introspeksi sebagai laboratorium tubuh kita ke arah yang lebih baik, ya. Dan sebenarnya dengan Ramadan kita bisa menjadikan ritual, ya, ritual tahunan yang mungkin buat kita memang diinikan dengan kondisi Ramadan yang luar biasa ini. Kalau kita menyikapinya, itu akan menjadi suatu ritual metabolisme tubuh yang luar biasa baik, ya. Karena kita 13 jam kosong, kemudian diberikan input nutrien yang bertahap. Nah, itu sebenarnya secara spiritual kita mendapatkan manfaatnya, dan secara emosional atau secara tubuh kita itu mendapatkan manfaatnya dengan tubuh menjadi lebih baik gitu. Jadi marilah Ramadan ini dijadikan oleh kita sebagai ajang untuk suatu laboratorium untuk kita menjadikan lebih baik lagi, baik secara spiritual maupun secara tubuh kita, kebutuhan dari tubuh kita. Tubuh kita itu bukan butuh yang mewah. Tubuh kita itu butuhnya yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsinya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Saya rasa itu. Oke, alhamdulillah ya, teman-teman Ikhbarian. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai berbincang dengan Ibu Yuswati ya. Yuswati. Gitu. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat sebagai pedoman dan pengingat teman-teman, khususnya kita juga ya, untuk menjalani Ramadan agar berdampak bukan hanya saat Ramadan saja, tetapi ke bulan-bulan berikutnya. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Ikhbar dan berbagi banyak tips dan himbauan-himbauan untuk kita selama Ramadan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih kaya dengan ilmu pengetahuan lagi, khususnya tentang kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.